Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Hai, kita sudah ada di modul terakhir. Kenapa saya bilang modul terakhir? Karena ini ada di letaknya itu ada di modul 11 dan saya akan menggabungkan dengan modul 12. Jadi ini adalah modul terakhir dalam praktikum game dan animasi. Yeay, senang ya kalian ya udah di modul terakhir. Oke. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada beberapa suara yang masuk ke dalam video ini karena saya ada di study room. Di study room itu tidak hanya ada saya aja, tapi ada beberapa teman-teman juga yang mau belajar di sini. Jadi saya minta maaf kalau ada beberapa suara yang masuk. Dan oke, langsung aja. Yang modul kali ini kita akan membahas si plugin Unity 3D. Oke. Jadi ini adalah modul paling saya suka. Kenapa saya bilang saya paling saya suka, dan ini tuh kalau ada ini itu tuh ajaib banget sih Unity-nya. Oke. Di plugin Unity itu ada visual scripting asset atau salah satu dari sekian banyak jenis fitur maupun add-ons yang tersedia dalam Unity Asset Store. Oke, termasuk apa sih si visual scripting asset ini? Ada Uscript, ada Playmaker, dan ada Adventure Creator. Tapi untuk kali ini kita akan menggunakan si Playmaker. Playmaker itu apa sih? Salah satu add-on Unity yang mengakomodir developer untuk membuat game tanpa perlu menulis code. Jadi kenapa saya suka banget sama ini? Karena kita nggak usah capek-capek nulis script, tapi tetap ada beberapa yang harus ditulis script, ada beberapa pakai Playmaker. Nah, Playmaker ini ada yang berbayar, pastinya berbayar. Tapi saya punya yang gratisan untuk kalian, jadi jangan khawatir. Saya nanti akan kasih linknya ke kalian dan kalian harus download. Karena kalau kalian nggak download, kalian nggak bisa ngerjain modul berikutnya, itu modul 12. Oke. Gimana sih cara install Playmaker? Yang pertama kalian harus sudah download Playmakernya. Oke, ketika sudah download Playmakernya, habis itu kalian import package, custom package. Sebelumnya saya udah ada, saya sudah ekstrak dulu si Playmakernya. Di situ saya buka. Oke, kita open. Nah, kalau banyak begini kadang berarti ini bisa digunakan. Kita import. Oke, ketika sudah ada tab welcome to Playmaker, kalian tinggal pencet si ungu ini. Habis itu kalian pencet lagi si ungu lagi. Habis itu I made a backup, go ahead. Habis itu dia akan mendownload semua package yang ada di Playmaker. Yap. Habis itu ketika udah diimport lagi, kalian harus punya objek dulu, yang mana maksud saya kalian harus punya gamenya dulu untuk yang mana sih yang akan digunakan sebagai yang akan digunakan dengan Playmaker. Jadi saya ini pakai modul sebelumnya yaitu modul 8. Jadi saya buka lagi modul 8 dan saya import Playmakernya di modul 8. Oke, ini ditunggu agak sedikit lama. Oh iya, untuk projectnya kalian bisa tanya ke saya atau ke Mas Puji. Kalau saya slow respon bisa ke Mas Puji karena saya di sini masih kuliah, masih kuliah dengan jadwal yang padat. Jadi saya minta maaf kalau ada beberapa yang nggak bisa saya jawab atau yang nggak saya jawab karena kadang tenggelam. Jadi di up aja teman-teman. Habis itu gimana sih cara ngeliat si Playmakernya ini? Udah keinstall, yaitu di atas ini. Dia akan menambah satu tab, yaitu Playmaker. Ya, Playmaker Editor. Jadi silang aja, ini dia Playmaker. Setelah terinstall, tugas pertama kalian adalah perhatikan 4 fungsi utama. Apa sih fungsi utama itu? Fungsi utama itu ada FSM, ada state, ada event, ada variable. Ini adalah 4 fungsi utama yang harus kalian
jelaskan masing-masing fungsinya. Jadi FSM itu fungsinya apa, state itu fungsinya apa, event itu fungsinya apa, variable itu fungsinya apa. Itu tugas pertama kalian. Tugas selanjutnya kalian adalah mengamati modul selanjutnya. Kita akan langsung ke modul selanjutnya. Saya biasanya kalau kayak gini saya drag playmakernya ke sini biar gampang ya. Jadi langsung ada project, playmaker sama konsol. Sebelumnya kita tes dulu si game ini berhasil apa enggak. Oke, ini jalan ya gamenya ya. Ya, jalan gamenya. Oke, di game yang ini percobaan pertama saya yang tidak menggunakan destroy. Habis itu kita pause dulu. Nah, kalian kan sudah punya objek di sini. Kalian pencet si kotaknya ini, diamond, apa square atau bullet, atau kalian bentuknya apa terserah kalian. Kalian pencet si enemy-nya ini. Habis itu klik kanan, add FSM. Setelah itu start. Ini bisa kalian ganti namanya menjadi idle. Cara gantinya di sini, idle. Oke, setelah diganti, habis itu kalian bisa klik kanan, si idle-nya diklik kanan. Habis itu ada add transition. Habis itu saya pakai di sistem event, pakai mouse over. Nah, ini kan ada merah. Kalau ada merah berarti ini error dan tidak bisa jalankan. Caranya gimana? Kalian add FSM lagi, add state lagi, ganti namanya menjadi ball moves forward. Oke, ini. Nah, di ball habis itu kalian tinggal cari anak panahnya dia, tarik ke sini. Ya, dia nggak ada error lagi. Tapi ini belum ada apa-apanya. Ini kita pencet. Ya, dia nggak ada reaksi ketika mouse-nya kita klik ke arah yang tadi kita buat FSM-nya, dia nggak muncul apa-apa. Habis itu berarti kita harus menambah di ball move forward. Caranya di sini kan masih kosong, jadinya action browser. Di sini ada banyak banget action. Kalian tinggal pilih, kalian tinggal otak-atik sesuai kalian. Kayak di sini ada game object, ada efek, ada color, ada karakter, ada kamera. Tapi kali ini saya pakai add force. Kita pakai add force. Habis itu ketika kita sudah klik add force, habis itu add action to state. Ini di close aja nggak apa-apa. Nah, habis itu game object tuh harus kemana sih? Oke. Kita specify game object. Habis itu ini diamondnya ini kita drag and drop ke bawah sini. Kalau sudah di drag and drop, kita tinggal ganti posisi si X, Y, Z. Ini jadi 0, ini jadi 0. Si Y nya ini kita jadiin 100 atau terserah kalian, karena ini nanti menentukan arah kemana dia kelempar. Oke, ini saya pencet 100. Habis itu, dan saya masih kurang satu action lagi, yaitu set velocity. Nah, di set velocity ini di action aja. Habis itu ini tidak usah diapa-apain, tapi si Y nya ini kita ganti 50. Oke, kita ganti 50. Habis itu dah, ini kita close aja dan kita lihat hasilnya apa. Kita mainkan dan ini kan ada mouse, kita arahin, dia akan kelempar. Nah, silakan kalian mengotak-atik, silakan kalian menggunakan playmaker ini dengan sebaik mungkin, dan kalian harus tahu fungsi dari semua action dan fungsi dari si stepnya itu sendiri. Kayak tadi dia ada add step, ini habis itu klik kanan lagi ada add transition, ada add global transition. Kalian harus cari ini juga fungsinya apa, tapi ini saya delete lagi karena saya hanya butuh dua ini. Selanjutnya adalah oke,
tugas kalian ada dua. Yang pertama, kalian harus menjelaskan 4 fungsi utama dari playmaker, yaitu FSM, state, event, dan variable. Dan tugas kedua kalian adalah menambah minimal 4 action browser untuk game kalian. Jadi saya udah nambahin 2. Kalian bisa ganti 2 action ini dengan apapun yang kalian mau, tapi minimal ada 4. Dan saya berharap itu nggak cuma 4 tapi 5, 6, 7, 8. Oke teman-teman, deadline-nya akan diatur dengan Bu Enda seperti biasa, 1 minggu untuk deadline, karena modul 11 sama modul 12 itu dikit, jadi saya gabungkan. Dan ini ada di penghujung modul kalian sebelum kalian berhadapan dengan ujian UAS dan membuat video project, membuat game Unity 3D. Harus Unity 3D ya, bukan kontrak. Jadi semangat untuk kalian. Ada sedikit kata dari kami. Saya Fatika Zaradiani dengan Puji meminta maaf jika selama kami membimbing kalian ada kesalahan kata dalam penyampaian atau penyampaian kami kurang jelas. Dan saya berharap kalian di sana sehat-sehat saja. Dan terima kasih untuk semua waktunya. Terima kasih untuk mau berusaha keras sampai hari ini. Terima kasih untuk ide-ide cemerlang kalian dalam membuat game. Terima kasih untuk usaha kalian yang begitu keras. Kami berdua mengapresiasi, dengan Bu Endah juga kami bertiga mengapresiasi kalian dalam praktikum kali ini. Kalian good job, kalian bagus banget. Dan Happy New Year semuanya. Terima kasih untuk 2020 dan selamat datang 2021. Saya berharap 2021 ini akan lebih baik, jauh lebih baik daripada 2020. Saya berharap dan berdoa kepada Allah untuk sudah tidak ada COVID-19 lagi di Indonesia untuk tahun selanjutnya. Karena saya tahu kalian sudah bosan sama yang namanya daring. Kalian pengen main, kalian pengen teman-teman, kalian pengen bebas menghirup udara, tidak ada lagi rasa khawatir. Tapi untuk kali ini harus tetap stay di rumah, harus melindungi keluarga kalian dari corona, dari COVID-19. Dan saya berharap kalian tidak mana-mana, jaga kesehatan kita bersama dalam satu negeri ini, karena kalau bukan mulai dari kita, siapa lagi? Nanti yang ada malah COVID-nya tidak turun. Karena saya belajar dari negara Taiwan, saya ada di Taiwan, saya belajar dari mereka, ketika kita disiplin dengan apapun yang diperintahkan oleh negara, itu akan berdampak baik dan akan berdampak sangat besar pada kita. Jadi patuhilah apapun yang negara perintahkan kepada kalian, karena itu demi kebaikan kalian semua, biar ekonomi kita tidak hancur lagi, biar kesehatan kita tidak turun lagi, dan angka kematian kita tidak sebanyak tahun 2020 ini. Oke, semuanya terima kasih. See you next time. Saya nggak tahu akan ketemu kalian kapan lagi, akan ketemu kalian atau tidak. Tapi untuk di praktikum selanjutnya atau di praktikum manapun, tapi saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.